Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya belajarnya. Teman-teman, hari ini kita akan belajar IPS tentang lingkungan alam dan buatan. Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Nah, teman-teman, sebelum kita memasuki lingkungan alam dan buatan, ada baiknya kita tahu dulu apa sih lingkungan itu. Nah, jadi lingkungan merupakan ruang yang kita tempati beserta semua yang ada di dalamnya, baik makhluk hidup maupun benda tak hidup. Makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan benda tak hidup contohnya seperti batu, air, dan tanah. Serta masih banyak lagi benda tak hidup yang ada di sekeliling kita. Teman-teman, tahukah kalian lingkungan dibedakan menjadi dua loh, yaitu lingkungan alam dan lingkungan buatan. Namun, pada video kali ini kita fokus membahas tentang lingkungan alam. Lingkungan alam dibagi menjadi dua. Ada lingkungan alam daratan, yaitu lingkungan alam yang ada di darat, dan lingkungan alam perairan, yaitu lingkungan alam yang sebagian besar ada di air. Lingkungan alam daratan seperti gunung dan pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, pantai. Nah, ini semua merupakan lingkungan alam yang berada di daratan. Coba dari keempat ini mana yang pernah kalian kunjungi? Atau bahkan semua pernah kalian kunjungi ya? Kita mulai dari gunung dan pegunungan. Apa sih gunung itu? Gunung merupakan permukaan bumi yang menjulang tinggi. Ketinggiannya lebih dari 1000 meter. Nah, sedangkan kumpulan dari beberapa gunung ini disebut pegunungan. Jadi, kalau gunung itu cuma satu, kalau pegunungan itu kumpulan dari beberapa gunung. Jadi, gunungnya ada banyak. Nah, teman-teman, gunung ini dibedakan menjadi dua. Ada gunung aktif dan gunung tidak aktif. Apa bedanya, Miss? Gunung aktif merupakan gunung yang dapat meletus dan saat meletus mengeluarkan lahar, batu, dan asap yang panas dan tebal. Sedangkan gunung tidak aktif, gunung yang tidak bisa lagi atau gunung yang tidak bisa mengeluarkan lahar, batu, dan asap yang panas. Contoh gunung aktif yang ada di Indonesia yaitu ada Gunung Sinabung di Sumatera Utara. Nah, sedangkan contoh gunung yang tidak aktif di Indonesia ada Gunung Pangrango di Jawa Barat. Oke, kita lanjut ke dataran tinggi. Dataran tinggi itu apa? Dataran tinggi merupakan dataran yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Ingat ya, ketinggiannya lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Nah, di Indonesia dataran tinggi itu seperti dataran tinggi Dieng yang ada di Jawa Tengah. Ada yang sudah pernah ke sana? Nah, sedangkan dataran rendah yaitu dataran yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Jadi kalau dataran tinggi itu lebih dari 400 meter di atas permukaan laut ketinggiannya, sedangkan kalau dataran rendah itu 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut.
Nah, teman-teman, biasanya penduduk yang tinggal di dataran rendah lebih banyak dibandingkan di lingkungan alam lainnya. Karena di dataran rendah lebih memungkinkan dibangun pemukiman untuk tinggal warganya. Dan juga di dataran rendah banyak didirikan pusat-pusat kota seperti pusat kota Jakarta. Nah, itu di dataran rendah ya, teman-teman. Oke, selanjutnya lingkungan alam daratan pantai. Siapa yang sudah pernah ke pantai? Nah, kira-kira kalau kalian sudah pernah ke pantai, tahu nggak sih pantai itu apa? Teman-teman, pantai itu adalah daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Ya, jadi pantai apa? Daratan yang berbatasan dengan laut. Banyak ya pantai yang ada di Indonesia seperti Pantai Anyer, Pantai Kuta, dan masih banyak lagi. Oke, itu tadi kita sudah membahas tentang lingkungan alam daratan. Selanjutnya yaitu lingkungan alam perairan. Lingkungan alam perairan yaitu lingkungan alam yang sebagian besar berupa air, seperti sungai, danau, dan laut. Kita bahas yang pertama sungai dulu ya. Nah, ada yang pernah lihat sungai atau ada yang pernah ke sungai? Nah, teman-teman, sungai ini merupakan aliran air yang berukuran besar dan panjang yang akan menuju ke laut. Ya, siapa ya di sini yang pernah main arum jeram? Siapa di sini yang pernah main arum jeram? Nah, arum jeram kan mengikuti arus. Nah, nanti airnya akan menuju ke laut. Di Indonesia banyak sekali ya sungai-sungai besar, seperti ada Sungai Kapuas yang ada di Kalimantan dan Sungai Bengawan Solo. Oke, selanjutnya ada danau. Siapa yang pernah mendengar tentang Danau Toba? Nah, danau ini merupakan genangan air yang luas dan dikelilingi oleh daratan. Teman-teman, danau dibagi menjadi dua. Ada danau alami yang terbentuk karena proses alam seperti terjadi karena letusan gunung berapi, yaitu disebut danau vulkanik. Nah, sedangkan danau buatan yaitu danau yang sengaja dibuat oleh manusia. Nah, selanjutnya ada laut. Ada yang tahu laut itu apa? Ya, laut merupakan kumpulan air asin yang menggenang dan membagi daratan atas benua dan pulau. Jadi, laut itu kumpulan air asin yang luas, ya, yang sangat luas. Nah, terus tahu sekarang bedanya pantai dan laut? Nah, jadi kalau pantai itu daratan ya teman-teman. Daratan, lingkungan alam daratan yang berbatasan langsung dengan laut, itu namanya pantai. Nah, sedangkan laut ini lingkungan alam perairan yang merupakan kumpulan air yang asin. Oke, sekarang setelah menyimak video penjelasan dari Miss Dia, coba tulis di kolom komentar lingkungan alam mana saja yang pernah kalian kunjungi di Indonesia ya. Miss Dia tunggu jawaban kalian di kolom komentar. Sertakan namanya ya. Oke, video selanjutnya kita akan membahas lingkungan buatan. Sekian penjelasan dari Miss Dia. Jika ada yang bertanya, silakan hubungi Miss Dia ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.